Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Absari Winagari. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perpindahan panas. Yang pertama, kita harus mengetahui antara perbedaan suhu dan panas. Yang pertama adalah perbedaan suhu. Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap panas dinginnya sesuatu yang diukur dengan termometer atau dapat didefinisikan sebagai derajat panas suatu benda. Kemudian panas adalah energi yang ditransfer karena perbedaan temperatur antara dua tempat di mana ada perbedaan temperatur di dalam suatu medium perpindahan panas akan terjadi. Kemudian ada pengertian perpindahan panas. Perpindahan panas adalah proses alami di mana energi panas bergerak dari suatu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan suhu dan temperatur. Kemudian ada jenis perpindahan panas, itu ada 3 yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Jenis penghantar panas ada 2 yaitu konduktor dan isolator. Konduktor merupakan benda yang mudah menghantarkan panas, seperti besi, aluminium, dan tembaga. Isolator benda yang sulit menghantarkan panas, seperti kayu, plastik, karet, dan kain. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas secara konduksi atau hantaran adalah perpindahan panas yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Hanya panas saja yang berpindah. Biasanya terjadi pada benda padat. Nah, ini ada contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada memanaskan salah satu ujung logam seperti tembaga karena perpindahan panas konduksi ujung logam yang lain juga menjadi panas. Kemudian ada memanaskan panci atau wajan di atas api. Kemudian ada knalpot yang dipanaskan ketika motor dinyalakan. Di sini ada rumus konduksi yaitu Q sama dengan KA dt per dx. Keterangannya Q itu adalah kalor, satuannya watt atau joule per sekon. K itu konduktivitas termal, satuannya W per mk atau W per mc. A itu luas penampang, satuannya meter kuadrat. dt itu perbedaan suhu antara dua titik, dan dx jarak antara T1 dan T2. Kemudian ada contoh soalnya. Batang besi dengan panjang 5 meter memiliki luas penampang 25 cm kuadrat dan perbedaan suhu kedua ujungnya 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termalnya 0,5 kalori per meter Celcius, tentukan jumlah kalor yang dirapatkan. Nah, diketahui L-nya itu 5 meter, A-nya itu 25 cm kuadrat, dijadikan meter menjadi 0,00025 meter kuadrat. Kemudian dipangkatkan jadinya 25 kali 10 pangkat min 4. K-nya itu 0,5 dan delta T-nya 50 derajat Celcius. Yang ditanya itu kalor. Q-nya. Rumusnya menggunakan K kali A delta T per L. L itu sama aja dx. K-nya, kemudian angkanya dimasukkan 0,5 dikali 25. 25 kali 10 pangkat min 4 dikali 50 per 5, hasilnya itu 0,00625 per 5. Kemudian dibagi menjadi hasilnya 0,00125 di pangkat 10 dikalikan 10 jadinya 125 kali 10 pangkat min 3 joule per sekon. Jadi jumlah kalori yang dirapatkan oleh besi yang dipanaskan adalah 125 kali 10 pangkat min 3 joule per sekon. Kemudian ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas. Konveksi atau aliran adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara dan angin. Adapun contohnya terjadi angin darat dan angin laut. Dan yang kedua, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Yang ketiga ada gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Kemudian ada rumus dari laju perpindahan kalor atau hukum pendinginan Newton. Di sini ada keterangannya. Rumusnya ada
Q sama dengan H kali A kali delta T. Keterangannya, Q merupakan kalor dengan satuan watt atau joule per sekon. H adalah koefisien konveksi termal, satuannya adalah kal meter kuadrat sekon derajat Celcius. Lalu A sama dengan luas penampang, satuannya meter kuadrat. Delta T sama dengan perbedaan suhu, satuannya K atau derajat Celcius. Di sini ada contoh soalnya ya. Sebuah radiator mobil memiliki permukaan yang terpapar udara dengan luas 0,4 meter kuadrat. Jika suhu permukaan radiator adalah 90 derajat Celcius dan suhu udara sekitar adalah 30 derajat Celcius dan koefisien perpindahan panas konveksi adalah 50 W per M kuadrat derajat Celcius, berapa laju perpindahan panas konveksi yang terjadi pada radiator tersebut? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Diketahui H sama dengan 50 W per M kuadrat derajat Celcius. Lalu A sama dengan 0,4. Lalu T sama dengan 90 derajat Celcius. T1, T2 sama dengan 90 derajat Celcius. T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah laju perpindahan panas konveksi atau Q. Jawab, Q sama dengan H kali A kali delta T. Maka kita masukkan saja yang diketahui. 50 kali 0,4 kali 9. Delta T adalah T2 min T1. Maka hasil dari 50 kali 0,4 kali 90 min 30 sama dengan 800 W. Kemudian ada radiasi. Perpindahan panas radiasi atau pancaran adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara ya. Tanpa memerlukan adanya zat perantara. Adapun contoh dari radiasi, tubuh terasa hangat ketika di dekat sumber api. Pakaian jadi kering ketika dipanaskan di bawah sinar matahari. Proses menetaskan telur ayam menggunakan lampu. Laju perpindahan kalor Stefan Boltzmann. Di sini ada rumusnya, adalah P sama dengan E per apa ini? Sigma AT pangkat 4. Keterangannya adalah P sama dengan laju energi atau daya radiasi, satuannya joule per sekon atau watt. E sama dengan emisivitas benda. Lalu sigma sama dengan konstanta Stefan Boltzmann sama dengan 5,67 kali 10 pangkat 4 W per M meter kuadrat ke pangkat 4. T sama dengan suhu mutlak benda, satuannya K. A sama dengan luas penampang, satuannya meter kuadrat. Nah, di sini ada contoh soalnya. Bunyi, kawat filamen lampu pijar memiliki luas penampang 30 mm kuadrat dan suhu 437 derajat Celcius. Jika kawat filamen dianggap benda sempurna, hitung radiasi kalor oleh kawat tersebut. Diketahui A sama dengan 30 mm kuadrat sama dengan 30 kali 10 min pangkat min 6 meter kuadrat, dan T sama dengan 437 plus 273 K, maka T nya 710 K. T nya sama dengan 1, maka sigmanya sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat K pangkat 4. Yang ditanyakan adalah P. Maka penyelesaiannya seperti ini. Dengan rumus P sama dengan E sigma A
T pangkat 4. Langsung kita masukkan saja yang diketahui tadi, sama dengan 1 kali 5,67 kali 10 pangkat min 8 kali 30 kali 10 pangkat min 8 dikali 710 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 0,41 watt atau 0,41 joule per sekon. Jadi radiasi kalor oleh kawat tersebut adalah 0,41 watt atau 0,41 joule per sekon. Terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.